Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata bukan hanya fisik saja ataupun jasmani saja yang butuh santapan berupa gizi-gizi yang bermanfaat ataupun gizi-gizi yang baik. Ternyata rohani kita pun butuh yang namanya zat-zat yang berupa ilmu agama, ilmu umum, dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fisik ataupun jasmani butuh yang namanya makanan-makanan yang bergizi. Kalau untuk rohani kita butuh yang namanya santapan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kaji ilmu-ilmu agama serta hati kita dibawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar badan kita sehat jasmani maupun rohani dan ibadah kita pun sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ada syukur bi nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, al-fa'bu. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya majra'ul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk kita menanam, untuk kita petik nanti di akhirat. Sebab kita pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur. Nah, ini kita jadikan tempat untuk menanam kebaikan. Allah tidak akan bertukar, ya. Orang yang selalu berbuat kebaikan, orang yang selalu berbuat kebajikan, insya Allah itu di catatan Allah tidak akan pernah hilang selama kita berbuat kebaikannya dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab Mukhtarul Hadis, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling menyesal pada hari kiamat, orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Ini kiamat itu pasti akan terjadi. Cuman kapan waktunya, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Asadun nas hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling menyesal pada hari kiamat, rajulun amsakanahu talabul ilmi fid dunya, yaitu orang yang punya kesempatan. Nah, ini orang yang punya kesempatan, orang yang punya peluangan, orang yang punya banyak waktu, talabul ilmi, untuk mencari ilmu fid dunya, di waktu hidup di dunia. Falam yatlubhu, dia itu udah punya waktu panjang, udah ada waktu luang, kesempatannya banyak, tetapi falam yatlubhu, dia tidak mencari ilmu. Nah, ini kata Rasul, orang yang paling merugi, orang yang paling menyesal itu. Nah, ini ya, Rasul bilang, ya, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat yaitu orang yang banyak waktu, banyak kesempatan, tetapi tidak mencari ilmu agama. Nah, itu kenapa? Sebab ibadah kita harus dengan ilmu, ya. Ilmu lebih mulia dan utama dibandingkan ibadah. Ilmu dulu baru ibadah. Kalau orang yang punya ilmu tidak ibadah, itu ibaratnya debu yang berterbangan. Orang punya ilmu tapi ilmunya tidak dipakai untuk ibadah. Nah, ini seperti debu yang berterbangan kosong itu. Tapi orang yang beribadah tanpa memakai ilmu,
itu sia-sia, karena ilmu kedudukannya lebih mulia dan lebih utama ketimbang daripada ibadah tuh ya. Makanya selama masih ada kesempatan, diberikan waktu yang panjang oleh Allah, kita pergunakan toh tidak setiap malam kita duduk di majelis ilmu. Makanya Rasul bilang, andai kata umatku dalam 1 bulan ataupun dalam 40 hari tidak mau duduk di majelis ilmu, itu hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbasnya kalau sudah dikunci, sholat enggak mau, ngaji enggak mau, sedekah enggak mau, itu dikunci. Kerasa enggak kira-kira? Enggak kerasa ya, santai aja kita dengar azan, enggak kerasa karena Allah udah kunci hatinya. Itu lihat orang taklim biasa, karena Allah sudah kunci hati kita. Orang lihat ataupun dengar yang ngaji biasa aja, karena hati kita sudah dikunci. Bukti kalau hati kita belum dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit di dalam perasaan kita ada rasa takut kepada Allah, bahwa setiap umur di dunia, berapapun lamanya kita hidup di dunia, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Netizen makan ada aja ya, netizen kiamatnya kapan tahu, begitu ya. Udah di sono mah gimana be, masing-masing gitu. Netizen biasa seperti itu bang ya. Kalau netizen itu udah di sono mah gimana aja gitu ya. Nah boro-boro mikirin orang lah, bener ya. Kita aja perlu dibangunkan di padang mahsyar itu tergantung amal kebaikan kita jalannya. Ada orang yang berjalan, ada orang yang naik kendaraan, ada orang jalan pakai kepala terbalik. Itu masing-masing amal perbuatan seperti itu. Makanya sering bilang netizen di sana mah gimana aja. Iya benar, dari umur kita mulai balik kan kita dipertanggungjawabkan. Boro-boro kita mikirin apa? Mikirin anak enggak, mikirin istri enggak, mikirin saudara enggak, bingung takut mikirin diri sendiri di hadapan Allah gitu ya. Enggak mikirin anak gua kemana, enggak. Nah kalau kita punya auladul abrar, anak yang soleh, anak yang solehah ya, amal kita banyak, nanti kita akan ditolong sama anak. Harta kita banyak, sering bersedekah, nanti kita akan ditolong oleh harta kita tuh. Cuman itu doang. Makanya dunia majra'ul akhirat, dunia itu tempat menanam kelak untuk di akhirat itu. Dan yang paling rugi warajulun ahlamu ilman, dan yang paling rugi ataupun yang paling menyesal yaitu orang yang ngerti ilmu ya, kemudian dia mengajarkan ilmu pangtapa abihi, kemudian diamalkan oleh jamaahnya. Ibaratnya ada guru yang menyampaikan ilmu, tapi jamaahnya mah ngamalin apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu man sami'u minha dunahu, tapi yang mengajarkan sendiri tidak mengamalkan. Ibaratnya ilmu lilin ya, ibaratnya ilmu lilin, memberi penerangan kepada orang sedangkan dirinya sendiri terbakar. Makanya pergunakan kesempatan
selama masih diberi kesehatan. Aduh, kalau udah sakit mah, orang dengar azan kita lagi sakit ya, yang ada penyesalan. Dengar speaker malam minggu kita lagi sakit nggak bisa bergerak apa-apa, yang ada penyesalan. Aduh, kerubah lama ke waktu sehat sayang tekadinya mah gergering hayang ngaji nyesel tuh ya. Banyak terus ya, insyaallah orang yang sering duduk di majelis ilmu mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.